ada Dinda, ada Fabio, Evan, Grace, Anggun, Stefan, Matias, Michelle, Reinhard, Ari, Samuel kelas remaja, Ria, Tunggul, Stefan izin ke toilet. Nadi. Oh, izin ke toilet, Kak. Ya, oke. Iya, iya. Baru 23. 23 udah sama kita kan? Oke, adik-adik siapkan hidung cerianya, hidung jemaat, sama buku catatannya ya. Kita mau mulai ibadah. Mohon maaf terlambat ya karena tadi ada sedikit masalah teknis ya. Jadi sekarang kita sudah memulai ibadah. Semua adik-adik sudah duduk di tempatnya masing-masing. Videonya dinyalakan ya, jadi kakak nanti bisa tunjuk. Misalnya kakak ada yang mau kakak tanyakan ke adik-adik. Kalau Zoom kan begitu kan, jadi bisa interaktif ya. Jadi supaya adik-adik dibuka semua videonya. Matias belum dibuka videonya, Valerie belum, Daniel, Dinda, Ria. Gerald, Tunggul, Anggun, siapa lagi? Oke, sudah siap semua ya. Kita akan mulai karena sudah jam 9:20. Kakak sapa dulu adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Apa Kak. aja, Kak? Oh iya, selamat pagi. Selamat pagi. Semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Selamat ketemu lagi di hari Minggu ini. Jadi kita akan siap untuk ibadah. Sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak sebelum memulai ibadah kita pada hari ini. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan membuka Kidung Ceria nomor 318 di Kidung Ceria dengan judul Terang Matahari. 318. Teman berapa, Kak? 318. 318. Kita nyanyi dengan semangat ya. Terang matahari, karena pada pagi hari ini matahari bersinar cerah. Gak ada yang hujan ya. Semua bersinar cerah. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 3. Terang matahari menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Kita bukannya pada bernyanyi semua. Kita ulangi ayat 1 lagi ya. Terang matahari menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Ayat 3 ya. Syukur
Matahari diciptakan Tuhan untuk menyinari seluruh anak-anak di dunia ini, termasuk adik-adik di sekolah minggu GKPI Romangun. Siapa yang selama di rumah tersebut berjemur setiap paginya? Wah, Bang Michael aja yang di rumah berjemur nggak? Ternyata bukan pakaian aja yang dijemur ya, adik-adik juga harus berjemur supaya sehat, menambah vitamin apa? Vitamin D, bukan gitu ya, D, vitamin D, supaya adik-adik imunnya juga tetap baik. Jadi jangan di dalam terus, jangan ber-AC terus ya, nanti keriput loh kalian kalau ber-AC terus. Tapi pasti adik-adik semua di rumah berjemur, makanya sampai hari ini adik-adik tetap sehat. Benar nggak? Tunjukin jempolnya, tetap sehat, puji Tuhan. Oke, sekarang kita pasti bernyanyi lagi, bersukacita, bersyukur pada hari ini. Kita nyanyikan nomor 19 kalau di Kidung Ceria, Yang Maha Kasih. Nah, kalau lagu ini nanti kakak tunjuk satu-satu, dibuka speakernya, nanti kakak tunjuk misalnya ayat 2, misalnya Stefan, nanti Stefan nyanyikan, diiringi dari Bang Michael di sini, kedengeran kali ya di sana, nyanyikan di ayat 2. Nanti kakak akan tunjuk 3 orang ya. Kita mulai dari ayat 1 dulu, Yang Maha Kasih. Kidung Ceria nomor 19. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Kedua kakak mau yang bernyanyi adalah Fabio. Buka speakernya, Fabio nyanyikan ayat 2. Ya. Kasih-Nya oleh kasih-Nya kepadaku. Oh, gitu. Nggak bisa. Oh, gitu. Kita ganti dengan yang warga Nenggolan nih, Renhat. Ayat 2 ya, Renhat. Ya, semangat Renhat. Terima kasih Renhat. Sekarang kita mau nyanyi ayat 3 oleh perempuan. Kakak mau pilih Kali. Tahu si Renat. Ayat 3 Kali. Silakan. Oke. Makasih Valerie. Ayat ke-4 kita dengar
kita nyanyikan semua ya. Ayat 10 semuanya. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Adik-adik mengikutinya di dalam hati. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena pada hari Minggu yang cerah ini, kami anak-anakmu bisa kembali beribadah bersama melalui ibadah sekolah minggu, anak sekolah minggu di GKP Romangun secara online. Kami mau bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, sehingga kami bisa beribadah bersama walaupun dalam keadaan pandemi tersebut ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas teknologi yang telah Kau berikan melalui pemikiran semua manusia sehingga kami dapat beribadah bersama pada hari ini. Kami mau mengucapkan permohonan kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal hingga selesai, sehingga kami mengerti maksud dan tujuan ajaran Tuhan, sehingga kami dapat mengikutinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah semua yang kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajar kami, berkatilah adik-adik kami yang akan mendengar, berkatilah juga para orang tua yang akan mendampingi kami, sehingga kami dapat melakukan sekolah minggu ini dengan baik. Di atas semuanya itu kami memohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan, sehingga kami layak mendapat berkat yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Oke, kita mau nyanyi lagi Sebelum nyanyi kita nyanyi dulu satu lagu, kemudian nanti kakak mau ayat hafalan ya. Nah, hafalan minggu lalu. Kita nyanyi nomor Di Pintumu Aku Datang 177 ya. Sama dengan besok. Di Pintumu Aku Datang. Kita nyanyikan ya, Di Pintumu Ku Datang 177. Kita nyanyikan dengan semangat. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, mendengar. Jika kau mendengar, jangan membuka pintumu, ku masuklah. Kita ulangi lagi ya. Sekarang kakak mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Yesaya 33 ayat 6. Coba semua yang ada di Zoom ini menghafalnya dulu secara sama-sama, tetapi nggak usah dibuka speakernya. Yesaya 33 ayat 6, tapi semua lihatnya ke videonya. Kakak mau lihat siapa yang masih ngintip di Alkitabnya. Nanti lihatin ya, di sini kakak co-hostnya banyak loh. Nanti kalau misalnya adik-adik nggak menghadap kamera, Semuanya pada ketutup, Pak. semua pada ketutup ya. Kenapa dia semua pada ketutup? Apa ada yang belum mandi? Ini Arsena Amanesia juga ditutup, Dinda juga tutup. Yuk buka dulu yuk. Fabio. Kalau misalnya kalian kalau buka video jadi trouble, buka dulu pas lagi apa? Ayat hafalan. Oh tuh Arsena udah kebuka tuh. Terima kasih. Itu Amsal juga sudah. Dinda belum. Fabio mana nih Fabio?
Tunggul belum, Tunggul. Michelle Gwen juga masih ketutup. Yuk kita buka Yesaya 33 ayat 6. Bukan buka yang kita hafalkan bareng-bareng. 33 ayat, Yesaya 33 ayat 6. 1, 2, 3. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Oke, kita mau coba siapa yang sudah hafal? Siapa mau coba? Di sini kayaknya yang udah siap muka-mukanya adalah si ini deh. Ari. Kelas remaja coba Ari. Gerald. Ya, Kak. Oke, Yesaya 33 ayat 6. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Oke. Ya, kenapa pas lagi di itu dia tutup ya terus habis Ketutup kali. ini boleh buka. Oke. Kamu soalnya udah berat ya sekarang ya. Oke, sekarang mau perempuan. Kakak mau Michelle Kak, apa siapa? Kakak mau Gwen. Gwen kan mana Gwennya? Gwen ada nggak? Ada tuh? Oh, coba Gwen. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan Ialah Hikmat. Ialah hikmat dan pengetahuan. takut Akan Tuhan itulah harta benda Sion. Terima kasih. Itu ayat hafalin buat yang hari ini. Yang belum dapat ditunggu minggu depan ya. Oke, kita sambung lagi nyanyi di pintu buku datang sebelum cerita sambil nanti kakak akan tampilkan aktivitas. Kita nyanyi lagi di pintu buku datang 177. Semangat ya. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masukkan. Di sini kakak akan nanya aktivitas kalian yang sudah kalian lakukan di minggu lalu. Ya. Jadi terima kasih untuk adik-adik yang telah menyerahkan aktivitasnya. Masih ditunggu adik-adik yang belum menyerahkan di setiap aktivitas yang kakak minta. Karena di situ kakak juga tetap melakukan penilaian terhadap aktivitas adik-adik yang nantinya tunggu saja pas Natalan kakak punya hal yang spesial buat adik-adik yang selalu mengerjakan aktivitas. Silakan dilihat aktivitasnya. Oke Kana.
suka berimajinasi dan ingin mengembangkan kreativitasku dengan cara membaca buku dan belajar dengan giat. Aku pun suka membaca tips-tips dari penulis terkenal lainnya. Cita-citaku adalah sebagai penulis atau penulis film. Saya dalam pelajaran fisika karena saya bercita-cita menjadi profesor dokter. Cara saya mengembangkan pengetahuan saya dalam fisika adalah melatih kecepatan berhitung saya, menghafalkan rumus-rumus, dan mencari sejarah IPA dari berbagai sumber. Oke. Nah, keren-keren kan aktivitasnya? Ada yang mau jadi balerina, ya kan? Ada yang mau jadi Profesor dokter. Wah, kakak jadi profesor dokter dengan menghafalkan rumus-rumus. Ya kan? Ada yang mau semua adik-adik itu mempunyai cita-cita yang sangat baik. Caranya adalah kalian harus mencapai semua karunia ya kita kemarin yang diberikan sama Tuhan, diasah terus, dipelajari terus, pasti nanti pada indah pada waktunya, ya kan? Oke, tidak berlama-lama lagi kita akan mendengarkan cerita dari Kak Dete. Siapkan Alkitab kalian, siapkan hati kalian untuk mendengarnya dengan baik, karena nanti pelajaran hari ini pasti sangat akan bermanfaat bagi kita. Silakan Kak Dete. Shalom adik-adik. Halo Kak. Halo Kak. Semangat mendengarkan cerita. Semangat. Semangat ya Kak semua. Sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada saat ini
masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami beribadah sekolah minggu. Pada saat ini ya Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh dapat mengerti, memahami, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu membantu kami ya Bapak, berada di dalam hati kami untuk kami boleh dapat setia dan taat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan godaan yang akan mengganggu kami, biarlah kami tetap setia mendengarkan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, udah ada Alkitabnya di depan? Udah. Coba dibuka. 2 ayat 1 sampai 10. Matius 2 ayat 1 sampai 10. Kakak dulu baca ya, ayat pertama. Sesudahnya kakak tunjuk adik-adik ya. Sudah dapat semua? Ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2-nya, Ria. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja seorang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat binatangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Melihat bintangnya ya, Dek, jangan binatangnya. Ayat 3, Anggun. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ya, ayat 4. Stefan. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Ya, 5 Tunggul. Tunggul. Adakah Tunggul? Keluar. Coba lanjut ya. Arsena deh. Ayat 5. Arsena juga out nih. Arsena. Gak ada juga. Ayat 5, Dinda. Nanti absennya dicek nih. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya, Fabio. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka, yang memerintahkan Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ya, ayat 7, Godwin. Godwin ada? Godwin tadi keluar. Lagi keluar. Tadi keluar Godwin. Kok kamu yang jawab, Pak? Biar emang kamu tahu. Rafael sama Daniel, yuk. Ayat 7 dan ayat 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia,
kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah Dia. Ya, ini Arnita sama Nadine, 9 dan 10. Nadine? Nggak ada, tunggu dulu. Ada? Nggak ngomong. Amsal aja, Amsal. Amsal membacakan Matius ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tepat di mana anak itu berada. Ya, ayat 10-nya Kakak baca ya. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ya. Sekarang kita akan mendengarkan, sebentar, Kakak share dulu screen-nya ya. Nah, judulnya adalah Yesus Bintang Timur. Tapi kita baca tadi kok orang Majus ya, bintang timur nih. Mana tuh? Ya. Nah, cerita kita hari ini ada kunjungan orang-orang Majus, Yesus Bintang Timur dan aktivitas. Sekarang kunjungan orang Majus. Nah, waktu itu sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, tadi seperti yang kita baca. Lalu mereka bertanya kepada orang-orang di sekitar situ, ya, mana sih, di mana raja orang Yahudi sudah dilahirkan, di mana sih rumahnya? Ya, ketika mereka bertanya dengan orang-orang di sekitarnya, kedengaranlah kabar itu sampai ke Herodes, ya, sehingga Raja Herodes merasa marah, loh, kok ada raja lain selain aku? Sehingga dipanggillah imam-imam Taurat, ya, ahli-ahli, datang kepada dia untuk memberitahukan kepadanya. Memang ada raja lain selain aku. Ya. Setelah ahli Taurat dan imam-imam mengatakan kepada Raja Herodes, bilang bahwa memang telah dinubuatkan bahwa akan lahir seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Yang tidak diketahui oleh Raja Herodes adalah raja itu bukan memimpin di dunia, ya. Nah, Raja Herodes selalu dengan gusarnya memanggil orang Majus dan mengatakan kepada mereka, "Hai, orang Majus, kalau kalian sudah ketemu dengan bayi atau raja tersebut, kasih tahu saya supaya saya juga menyembahnya." Nah, tapi tahu nggak adik-adik, orang Majus itu siapa sih? Ada yang tahu nggak? Udah ada ya di situ ya, entar tinggal baca. Ya, orang Majus adalah orang-orang pintar, ahli perbintangan, orang yang belajar mengenai bintang, langit, dan benda-benda di langit. Mereka juga memegang peranan penting di istana sebagai penasihat raja, atau sekarang disebut juga astrolog. Nah, kemana tujuan orang Majus tadi? Seperti yang kita tahu, kita baca tadi, bahwa mereka akan bertemu dengan raja yang baru dilahirkan, atau yang kita kenal dengan nama Yesus. Ya, mereka ingin datang melihat Yesus. Bagaimana mereka bisa bertemu dengan Yesus? Ternyata mereka mengikuti bintang. Ya. Menurut penelitian yang mereka sudah lakukan, bahwa ada bintang yang sangat terang di atas langit. Bintang yang berbeda dari bintang-bintang lainnya. Ya. Bintang itu terang, sehingga ketika bintang itu terang, ya,
lain daripada yang lain, menurut mereka bahwa akan lahir seorang raja, ya, yang perlu mendapat kunjungan kenegaraan. Nah, mereka berjalan itu. Siapa yang tahu berapa lama perjalanan orang Majus ke Bethlehem? Coba kakak mau tanya Valerie. Valerie tahu nggak berapa lama orang Majus datang ke Bethlehem? Valerie? Geleng-geleng. Nggak tahu ya. Ada yang tunjuk tangan nggak, Kabi? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Ya, mereka melakukan perjalanan sepanjang 2.240 km. Coba bayangin. Ya, itu berapa hari, Bu? Jauh banget. Ya, kalau sekarang ini kakak lihat-lihat di peta ya, itu 17 hari. Jadi kakak hitung dari Jakarta sampai Maluku. Bayangkan. Tapi kalau sekarang 17 harinya itu udah naik kapal laut, naik darat, ya. Sedangkan orang Majus waktu itu perjalanan darat, gurun pasir, ya, dingin, panas, ya, ada bahaya mengancam. Tapi mereka tetap ingin bertemu dengan raja yang sudah dilahirkan. Ya. Mereka sangat ingin berjumpa dengan raja tersebut atau Yesus. Nah, ya, tuh. Nah, ketika mereka sampai mengikuti bintang yang sangat terang itu menunjukkan ini loh rumahnya, ya. Dan terang bersinar sangat terang di rumah Yesus lah yang sudah dilahirkan. Dan mereka, apa yang mereka rasakan? Mereka sangat bersuka cita. Ya, ketika mereka sudah dalam perjalanan mencari Yesus dan mereka ketemu, mereka sangat bersuka cita. Ayat 10 tadi ya. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka. Nah, lalu apa yang dapat kita lakukan dari pelajaran yang sekarang ini? Terus tadi kita lihat kan Yesus bintang timur. Kenapa dikatakan Yesus bintang timur? Ada yang tahu? Fabio? Kak Abigail, Fabio, coba di unmute. Fabio tahu nggak kenapa Yesus dikatakan bintang timur? Waktu lahir dia bagian timur. karena dia anak dari Allah. Karena dia anak Allah. Ada lagi yang lain? Coba kakak mau dengar. Gerald. Ari. Ari. Nggak tahu. Ya, Yesus adalah bintang timur karena dia adalah pembawa terang. Ya, pembawa terang yang sejati. Kalau bintang itu membawa terang apa gelap? Terang kan? Ya, ketika ada bintang, pasti langit akan bercahaya dengan terang. Lalu juga kita bersuka cita kalau kita di dalam keadaan kegelapan atau di dalam keadaan terang. Pasti di dalam keadaan terang. Ya, jadi Yesus adalah bintang timur. Dia adalah pembawa terang sejati dan membawa sukacita bagi orang-orang yang mencari Dia atau yang menemukannya, seperti orang Majus tadi. Nah, tadi apa yang kita lakukan? Bahwa sangat penting mencari Yesus di dalam segala hal. Ya, kapan Kak kita mencari Yesus? Di mana?
Pasti adik-adik nanya gitu ya. Nah, ketika kita datang beribadah di sekolah minggu, kita mencari Yesus. Ya, dari mana? Dari Alkitab. Belajar tentang Yesus. Semakin kita belajar, semakin kita mengetahui bahwa Yesus mengasihi kita. Lalu apa lagi? Tuh, tadi Yesus bintang timur adalah pembawa terang. Dia adalah terang yang sejati. Kita sebagai anak-anak Yesus haruslah menjadi bintang yang membawa orang-orang kepada Yesus, bercahaya dalam gelap dan membawa sukacita. Jangan kita jadi bikin orang sedih. Ya, tapi kita harus membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Lalu mereka yang sungguh-sungguh mencari Yesus akan menemukannya dan mendapatkan sukacita karenanya. Jadi ini kita semua bersungguh-sungguh mencari Yesus, pasti akan menemukannya dan mendapatkan sukacita karena Dia. Nah, ayat hafalannya adik-adik. Coba kita baca sama-sama ya. Wahyu 22 ayat 16b. Dibuka aja Kak, beberapa orang kali ya. Kita baca Wahyu 22 ayat 16b. Yuk sama-sama 1, 2 ya. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Yang gilang apa itu? Gemilang. Ya, sekali lagi ya. Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang. Ya, aku itu adalah Yesus. Ya, jadi Yesus adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Kalau dibilang gilang gemilang itu adalah terang, sangat-sangat terang. Ya, jadi kita sebagai anak-anaknya juga harus sebagai bintang yang membawa terang dan sukacita. Nah, ini aktivitasnya. Yuk, jadi adik-adik, kakak minta untuk minggu depan bikin kreasi bintang, ya, dengan barang-barang dari sekitar adik-adik. Bisa botol minum, bisa piring, plastik, ya, dibuat sebagus mungkin sebagai pengingat bahwa Yesus adalah bintang timur pembawa terang. Bisa ya adik-adik ya? Buat kayak ya. Baik Kak. Tadi aktivitasnya buat apa Kak? Aku lupa tadi. Baru loh kakak sebut ya. Bikin kreasi bintang dari barang-barang sekitar adik-adik. Bisa botol bekas atau piring plastik, daun, ya. Bikin sebagus mungkin dan itu menjadi pengingat adik-adik bahwa Yesus adalah bintang timur yang gilang gemilang, pembawa terang dan sukacita. Oke? Kasih jempolnya. Oke, bisa ya. Kakak tunggu minggu depan, jangan mepet-mepet ngasihnya. Nanti kakak susah masukin ke videonya. Hari Sabtu depan jam 12 pagi. Jangan hari Sabtu, kalau bisa Jumat. Kalau bisa Jumat ya ngasihnya ya. Kalau enggak, Sabtu jam 6 pagi udah kakak terima loh. Oke adik-adik. Kita berdoa dulu sesudah cerita. Yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh dapat mendengar firman-Mu. Bahwa Engkau adalah Yesus, pembawa terang yang sejati yang memberikan terang bagi kami dan memberikan sukacita bagi kami.
Tolong kami ya Bapa untuk seperti orang Majus, untuk sungguh-sungguh mencari Engkau dan menemukan Engkau, belajar tentang Engkau ya Bapa, sehingga boleh kami dapat menjadi sukacita karenanya dan membagi sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya kepadamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kak Nat. Oke, terima kasih Kak Deta untuk ceritanya. Ya, Kak Nat. Judulnya apa tadi? Yesus Bintang Timur. Nah, tadi kan kata Kak Deta dibuat dulu aktivitasnya buat bintang. Bahan-bahannya bisa dicari di rumah, nggak perlu kalian beli. Kan bisa punya kertas origami kan bisa. Pernah punya kertas gambar bisa, punya botol bekas bisa. Pokoknya buat bintang yang bagus. Terus udah gitu ngumpulinnya jangan mepet-mepet ya. Jangan hari Minggu pagi baru dikumpulkan ya. Itu nanti yang kakak marahin nanti mamanya loh itu berarti. Kan kalau kita kerjain aktivitas tiap minggu kalau ketemu kan hari itu juga selesai. Ya. Jadi maksimal tadi kata Kak Deta hari Jumat. Itu pun Jumat pagi. Kenapa kakak kerjaan aktivitasnya? Karena tadi kakak akan menilai semua aktivitas adik-adik. Jangan khawatir, nanti ada surprise pas di akhir tahun. Bagi siapa yang mengirimkan rajin ya Kak Deta, yang bagus, yang rajin, pasti ada hasilnya ya kan? Kalau di sekolah kan kalau siapa yang rajin, pintar, juara 1 nggak? Di sekolah minggu juga sama, siapa yang rajin datang sekolah minggu, misi presensi, bikin aktivitas, aktif, wah itu kakak nilai juga. Kalau tahun lalu sih modelnya medali ya, tapi tahun ini kakak bukan medali, tetapi ada hadiah juga. Ada deh. Ya. Oke, kita mau nyanyi tadi tentang Bintang Timur di nomor 58 di Kidung Ceria. Hai Bintang Timur, kita nyanyikan ya. Kita coba. Hai bintang timur, terbitlah kembali dalam semarak cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi di malam kelam. Ini bagus ya. Nanti kalau Natalan kita nyanyikan deh lagu ini Hai Bintang Timur ya. Yuk kita coba yuk, kita latihan dari sekarang supaya nanti pas Natal kita lancar nyanyinya ya. Kak Natalia, Kidung Cerianya tadi nomor berapa? Nomor 58. Kidung Ceria nomor 58. 58 belum. Tanggalnya liturgi, Kak. Tanggalnya liturgi. Kapan lihat tanggalnya liturginya, Kak? Ya, kapan? Ya, ini selesai dulu dong ibadahnya baru pertanyaan. Ya, belum Q&A loh, ini loh, belum loh. Berapa? Hah? Kenapa Fabio? Jadi Oke, nanti ya. Habis ini kakak buka sesi kalian ngomong masing-masing ya. Nanti kakak kasih kesempatan. Kalau dibuka tapi nggak ngomong, denda kalian sama kakak. Yuk, kita nyanyikan nomor 58. Hai Bintang Timur. Yuk, 1, 2, 3, iya. Hai Bintang Timur. Dalam semarak cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi di malam kelam. Hai Bintang Timur, terbitlah kembali dalam semarak cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi di malam kelam. Nah, oke. Sekarang kita mengumpulkan persembahan.
kalian nanti titipkan kepada mama papanya. Sekarang kita mau nyanyi Hendaklah, Hendaklah. Siapa persembahan yang terbaik, jangan yang terburuk, tetapi hasil dari sisi bukan hasil sisa, tapi kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nanti sesi ini ya, setelah ibadah ini selesai, baru kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Kita udah siapkan dulu persembahannya, mungkin ditayangkan aja dulu Pak. Di mana harus menyerahkan persembahan tersebut sebelum kita bernyanyi. Nah, ini ya adik-adik bisa dibaca ya. Persembahan dapat disampaikan secara non tunai, jadi dititipkan ke mama papanya. Oh iya, mama papa kalau misalnya nggak pergi ke nggak ibadah streaming di rumah, suruh datang ke gereja ya. Yang mama papa kalian kan masih pada muda kan, boleh dong datang ke gereja, ya kan? Kalau sempat mungkin mamanya aja atau papanya gantian. Dititipkan lagi di gereja. Ya, dititip ya kan? Ini persembahannya Stefan, ini persembahannya Samuel. Ditulis di bendahara nggak apa-apa, ditulis ya kan? Ini persembahannya si Michelle atau gue. Atau kalau kalian mau transfer via Bank Mandiri, boleh ditulis di situ juga keterangannya. Ini persembahan sekolah minggu atas nama siapa gitu ya. Tapi jangan lupa dititipkan semua ke orang tua. Jangan kalian yang sendiri ke bank ya. Pokoknya kalian tetap di rumah. Kalian udah pergi-pergi ya? Udah pergi ke mall ya semua kalian ya? Kalian kemana dari ke mall ya? Belum, Bu. Tidak. Oke. Ya, kita nyanyi ya. Hendaklah, hendaklah. Kita nyanyikan dengan sukacita. 1, 2, 3, ya. Hendaklah, hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang. Hendaklah, hendaklah masing-masing memberi dengan hati gembira dan senang. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena Tuhan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, adik-adik semua bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Kita akan berdoa dipimpin oleh Kak Dono. Adik-adik semua, lipat tangan, tutup mata. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita ini. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapak. Bapak yang kekasih yang ada di dalam surga, yang kami panggil dan seru nama-Mu dalam nama-Mu dan Yesus Kristus. Di hari minggu yang penuh sukacita, kami mengucap syukur karena ibadah kami lewat Zoom sudah selesai kami lakukan. Terima kasih Tuhan untuk lagu pujian yang sudah kami nyanyikan. Ada lagu baru yang sudah kami ketahui dan bisa menyanyikannya. Dan terima kasih juga untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami mau seperti orang najis yang gigih untuk mencari Engkau, untuk mencari Yesus yang baru lahir. Tuhan, kami juga ingin seperti orang najis yang mencari Yesus, mengikuti tanda-tanda yang diberimu berupa bintang gilang-gemilang yang didapatkan oleh mereka. Tuhan, kami juga mau selalu mencari Yesus dalam hidup kami dan dalam aktivitas kami selalu mengandalkan Engkau. Kami datang mencari Engkau melalui membaca Alkitab dan datang ke sekolah minggu. Pada saat ini apabila kami tidak dapat bertatap muka, terima kasih Tuhan karena melalui Zoom ini kami boleh menyapa adik-adik kami dalam penuh sukacita. Terima kasih juga Tuhan, nanti Bapak Ibu adik-adik kami ini akan menyerahkan persembahannya melalui tunai ataupun melalui transfer ke gereja kami. Biarlah ucapan syukur ya dari hati kami yang paling tulus itu kami pergunakan untuk aktivitas kami di sekolah minggu di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh rencana adik kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah mereka boleh penuh sukacita dan gembira menyambut aktivitas kami pada saat nanti kami merayakan Natal 20 Desember. Tuhan, biarkan mereka boleh belajar sehari-hari di rumah dengan baik, boleh mempelajari dan menghafal
liturgi yang sudah mereka dapat, dan kami akan lakukan lagi latihan-latihan untuk persiapan diri kami. Terima kasih Tuhan, semuanya anak-anak sekolah minggu, orang tua adik-adik kami ini, kami kakak-kakak guru sekolah minggu, juga jemaat kami, mulai dari Pak Pendeta hingga semua anggota di gereja kami. Kami mau serahkan kesehatannya, kehidupannya hanya dalam kami saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menemani kita sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan les dulu, kita foto dulu, baru nanti kita ngobrol-ngobrol tadi ya. Apa yang kalian mau tanyakan ke kakak ya. Kita foto dulu ya. Buka dulu kameranya semua. Mau foto kak? Ya, foto dulu. Udah bentar ya. Foto dulu. Banyak kali pertanyaan yang kalian mau lontarkan. Yuk, foto dulu yuk. Arsena sama Ardita. Enak sama saya. Nadine sama kakaknya. Tunggul. Buka tunggu. Arsena dan Alesia belum. Dinda. Di manakah kau berada? Iya, enggak dinyalain. Habis ini. Buka dulu ya. Yuk. Pakai apa-apa ya? Ayo, layar pertama dulu ya. Oh, cuma satu layar. Cuma satu layar. Hari ini sedikit benar. Gaya senyum dulu. Gaya cantik. Gaya formal. Itu Samuel cuma matanya doang. Ah, iya. Ada Dinda? Iya, Dinda nggak buka. Siap ya. 1, 2, 3. Gaya bebas. Gaya bebas. Siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ayo sekarang saya akan nanya. Halo, sekarang siapa yang mau nanya? 3 penanya pertama. Raise hand. Oke, sebelum ditanya mungkin